Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Keamanan Komputer dan Jaringan, di mana di sini terdapat 5 soal. Oke, langsung saja kita mulai ke soal nomor 1 ya, biar tidak membuang waktu. Di sini yang digunakan adalah Kali Linux dan Ubuntu, sama Ubuntu IDS Node. Oke. Langsung saja, yang pertama soal nomor 1, tampilkan masing-masing IP. Di sini sudah saya sediakan. Di sini kita perintahnya ifconfig, kita ketikkan ifconfig. Oke, sudah keluar. Di sini juga kita ketikkan ifconfig. Oke, sudah keluar. Selanjutnya di sini di sini kita ketikkan ping untuk ngeping. Itu kan baru perintah soal nomor 1. Poin A, sampaikan IP. Kemudian poin B-nya, pastikan masing-masing IP saling terhubung di Kali Linux dan Ubuntu. Oke. Kita ping berapa IP-nya. Kalau yang Kali Linux, IP-nya yang ini. Oke, kita screenshot. Oke. Kalau untuk Ubuntu, sebentar. Kalau untuk Ubuntu, IP-nya yang ini. Set. Kita screenshot. Oke, sudah. Selanjutnya kita ping 127.0.0.1. Oke, Jalan Barang Tua. Kita stop, kita screenshot. Di sini diminta selanjutnya ping IP dari Linux, ping IP Ubuntu, yang ini 192, ping 192. Apa ini? 192 168 1.210. Oke, jalan dong soal nomor 1. Kita screenshot. Kita screenshot, kita masukkan di laporan. Oke, sudah kita masukkan ke laporan. Kita kasih keterangan Ubuntu ini juga kita kasih keterangan sini. Notes 127.0.0.1. Oke, kita tunggu. Oke, udah jadi untuk poin A. Poin B-nya udah terkoneksi. Kita tambah di sini. Juga sama. IP Ubuntu. Oke, sudah selesai soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Kita lihat di perintah soal. Kali ini dari Linux, lakukan pemindaian ke Ubuntu.
ada poin A, host discovery, ada poin B, scan port TCP aktif, kemudian identifikasi service dan versinya. Nah, di sini saya sudah buat catatan soal nomor 2. Oke, langsung saja. Pertama, nmap min sn ke IP Ubuntu. Ini kita ketik nmap min sn IP Ubuntu 192.168.1.210. Oke, sudah selesai. Kita screenshot dulu. Oh, berbunyi tuh. Jangan dong, yang ini aja dong, sniffing tool. Set. Kita cek dulu di sini. Oke, nmap min sn, nmap min, selanjutnya scan port TCP aktif, nmap min S kecil T besar. Oke, ini kita simpan. Nmap min S kecil T besar, IP-nya 192.168.1.210. Di sini ada keterangan hot seems down, it's really up, but blocking progress. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya tadi hasilnya kurang ya. Kita ping lagi ya. Kita nmap min sn. Oke. Ya, sebenarnya tadi ada yang salah. Kalau dilihat di sini tadi kan host seems down karena saya belum masuk ke mode root. Ya, itulah dia salahnya tadi. Masuk mode root dulu. Ini kita screenshot dulu. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk scan port TCP aktif. Oke, kita lakukan dengan perintah nmap min st IP tujuan, IP sini tadi. Ini 192. Oke, 192.168.1.210. Apakah berhasil? Apakah berhasil? Kita lihat catatan kita yang sudah kita buat. st nmap min p. Kita di sini minta TCP kan, TCP yang aktif. Oke, sudah berhasil. Kita screenshot dulu. Sep. Oke, udah kita screenshot. Selanjutnya soal ketiga, poin C di soal nomor 2, identifikasi service dan versinya itu nmap min sp. Kita lakukan di sini nmap min sp 2335 192.168.1.210. Oke, sudah berhasil ya. Kita screenshot dulu. Oke, kita masukkan ke laporan host discovery. Kita tambahkan port ini. Ini kita tambahkan fotonya. Insert. Bila nanti kita berdua telah bahagia lagi. Oke, ini sudah. Kita kasih jarak. Oke, ini kita masukkan fotonya.
Nice dream. Kita tambahkan foto. Oke, nice dream adik-adik. Selanjutnya kita kasih penjelasan ya, host discovery sini kasih penjelasan. Itu fungsinya untuk memeriksa apakah ada user atau host di dalam jaringan tersebut. Aduh, typo. Nah, ini kita biasa dulu. Untuk memeriksa apakah dalam IP tersebut ada sebuah port koneksi network. Kita wih, konsep. Maaf, ada gangguan. Oke. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Dan identifikasi service ini jelek tulisannya. Perintah untuk menganalisa dan mengkaji apakah perangkat dengan IP tersebut, apa device-nya, dan apa versi OS-nya. Jadi perintahnya dengan nmap min sv IP tujuan. Di sini IP tujuannya IP Ubuntu 1.2.10. Ini kita lakukan juga di sini. st kita copy di sini juga, di sini kita kasih dulu penjelasan di sini. Sebelum masuk ke soal, ubah dulu dari mode user ke mode root dengan perintah sudo su. Jangan lupa ya guys, di sini sm dan selesai. Sudah nomor 2. Lanjut nomor 3. Kita baca soal lakukan instalasi dan konfigurasi IDS Node Ubuntu. Nah, kebetulan di materi praktikum itu kan kita udah ini enggak sih?
Ini kita ganti dulu sebentar ya. Oh, baterainya habis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya guys. Nomor 3 lagi kita guys. Di sini diminta untuk instalasi snort, lakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi CMP dan deteksi TCP SYN. Oke, di sini sudah saya buat catatannya. apt get update, apt get upgrade. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke menu rootnya dengan cara sudo su. Ini kan dari menu user nih, sama seperti ini. Dari user kita pindah ke mode root. Masukkan password. Jadi kan dari user masuk ke root. Baru di sini kita apt get update. Semoga tidak lama ya. Ini udah di screenshot belum tadi ya? Udah dong. Oke, di sini kita apt get update, kita screenshot dulu lah. Biar sama-sama enak. Ini sudah baru sambil menunggu ya guys. Oh, udah selesai ternyata. Harus ini apt get upgrade. Sebentar. apt get upgrade. Ini kita screenshot dulu sebentar. Sini kita klik Y, kita enter bosku. Udah kita enter sama lagi loading. Kita masukkan dulu ke laporan. Lakukan instalasi snort. Oke. Di pertemuan kita kasih dulu keterangan abangku. Di pertemuan sudah ada tugas terkait instalasi snort. Jadi saya cukup melakukan update dan upgrade dengan tujuan memeriksa jika ada perlu update. Apa sih bahasa update ini? Terbaru. Ini dilakukan dengan perintah. Kita kasih dulu penjelasan di atasnya sob. Sabar pelan-pelan. Di sini berdasarkan soal konfigurasi dilakukan di Linux Ubuntu 1. Sebelum konfigurasi ada baiknya dirubah dulu dari mode user ke mode root. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Masukkan lagi fotonya le. Sap. Mode root. Sap. Kasih tengah gimana? Sap. Saya enter sedikit. Saya bisa. Oke, masukkan fotonya abangku. Iya adikku. Kita kasih penjelasan dulu.
Hidup ini butuh penjelasan, Bray. Kasih lo space-nya 1,5. Nah, ini juga nih kasih lah. Yang ini tak apa lah biar dia itu satu apa. Sep, sep, sap, sep, sap. Mantap. Jadi kita nomor 3 lagi ya. Sep, sep. Instalasi snor. Oh, Bang, kenapa apt upgrade dan apt update? Ingat ya adik-adik, kita sudah download Snort di tugas sebelumnya adik-adik. Dan itu dilakukan di kelas adik-adik. Sudah kita install Snortnya adik-adik. Jadi kita cukup apt upgrade dan apt update adik-adik. Ilmu tuh, izin, catat adik-adik. Oke, selanjutnya kita cek instalasi. Snort min v. Ada barang tuh, Snort version 2915. Kenapa bisa ada tuh, Bang? Kan udah dijelasin tadi. Udah di-download deh waktu praktikum. Banyak tanya juga ya. Sekarang lu foto ya. Instalasi Snort. Sup, 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 masukkan. Kasih penjelasan. Ini enter lah biar bisa. Dikarenakan waktu praktikum pertemuan ini sudah melakukan instalasi Snort, jadi ini lumayan memangkas waktu. Saya hanya perlu memeriksa saja apakah di Ubuntu saya sudah terinstall atau belum. Ternyata sudah terinstall ya adik-adik. Lumayan guys, ini menghemat waktu. Hihihi. Siapa lagi nelpon nih? Yang penting nih Pak ya, banyak ya nelpon. Oke, kita kembali ke laptop. Oke. Selanjutnya, lakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi SMP dan deteksi TCP synchronize. Nah, itu di sini konfigurasi deteksi Snort. Nah, ini kita konfigurasi. Ini perintahnya guys. Ini saya udah baca catatan nih. Sini kita klik nano, besar semua tuh. Nano. Sini apa nih? etc snort rules local.rules. Nano etc snort rules local.rules. Enter. Oh, inilah dia tuh guys yang kita bilang kemarin tuh guys. Ini sudah ada guys. Di sini apa perintah ya? Lakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi SMP. Nah, untuk mengetahui deteksi SMP ini, alert SMP any home. Nah, ini kan udah ada nih. Ini dari materi pertemuan kemarin. Aku belum screenshot lah. Screenshot dulu sebentar ya. Screenshot dulu, lupa. Nanti tak tercatat. Oke, udah masuk nih kan. Nah, di sini coba kita ping. Abangku, assalamualaikum. Kata si Lino, assalamualaikum abangku. Ping F. Assalamualaikum abangku. Oh mak,
Apa nih di sini nih kita buat nih yo. Kita tunggulah dulu loading ya. Oke guys, kita lanjut guys. Nah, itu kan tadi udah dimasukin nih di laporan instalasi Snort. Itu kan udah beres nih, udah ada di materi praktikum. Versionnya udah ada, konfigurasi untuk mengetahui deteksi CMP. Nah, di deteksi CMP ini kita ada 2 step guys. Apa tuh abangku? Saya udah buat catatannya di sini. Nah, di sini ini udah nih point up down, point B lagi. Untuk SMP ini kita masuk dulu ke bagian nano. Ini seperti yang sudah saya tulis. Ini karena saya udah tulis, jadi saya nggak apa-apa lah, saya tulis ulang lah, biar saya rajin bang. Nano etc snort rules local dot rules set. Nah, apa gunanya kita masuk ke bagian ini? etc snort rules local dot rules. Nah, di sini kita tuh mau menambahkan apa yang mau kita tambahkan? Kita tuh mau menambahkan notifikasi, misal notifikasi kalau misalnya ada penyerangan. Nah, penyerangannya itu dari mana? Penyerangannya tuh dari si IP ini. Kenapa khususnya di IP ini? Karena ya berdasarkan studi kasus, dia kan 2 kan antara Ubuntu sama Linux. Oke. Nah, di Ubuntu itu kan tadi IP kita nih, kalau kita cek di sini. IP Ubuntu itu kan 192.168.1.210 titik. Nah, kalau ini itu kan 127.0.0.1. Nah, jadi yang mau kita hindari itu kalau misalnya gambarannya ada penyerangan dari si Linux ini di IP sini. Nah, kita tambahkan dengan cara alert icmp any di sini kita ikutin guys. Nih. Aduh, sakitnya sariawan. Ini 192.168.1.210. Loh, kenapa IP ini abangku? Ini IP dari mana abangku? Ini IP si Ubuntu ya adik-adik. Diingat itu ya adik-adik. Loh, kenapa seperti ini abangku? Kok kita harus menambahkan IP Ubuntu? Iya dong, karena kita mau memberikan notifikasi adik-adik. Kalau misalnya ada penyerangan dari pihak luar, maka di terminal akan ada laporannya adik-adik. Gitu adik-adik. Nah, sekarang udah ngerti kan? Oke, jadi biarkan dulu abang selesaikan dulu deh ya. Biar abang selesaikan dulu nih. Abang tulis dulu. Nanti baru abang jelaskan lagi ya. Di sini apa nih? Ini detected. Ini. Aduh, sakitnya. Mana nih? Any message is MP detected. Salah. Salah. Any message apa message-nya? Ada yang masuk abangku. Detected, terdeteksi. Is MP detected. Oh iya, konteks kita kan is MP detected. Oke, itu titik koma SID 10 0 2 3 4 5
Tab. SID 10 000 1 2 3 4 5. Oh, 1 2 3 di sini berapa nih? 1 2 3 4 5 titik koma ref titik 2 1 ref 1 titik koma ref 1 ref 1 wait sini berapa nih? 1 titik koma straight koma jadi baru. Oke, ini udah bener belum? Udah bener belum ya? Wait, kita screenshot dulu. Jangan lupa di screenshot ya adik-adik. Oke. Enter. Oke. Udah kita itu, baru kita tes ping di sini ya. Oke guys, kita lanjutkan guys. Oke guys, kita lanjutkan guys. Nah, di sini udah nih yang snort kan. SMP, TCP lagi. Yang TCP ini sama juga sih sebenarnya. Cuman ini kan SMP di sini alert TCP sesuai dengan saya. Alert TCP any alert TCP any sebentar, salah homenet any dolar homenet any flex s MSG TCP SYN can detected message TCP SYN scan detected message TCP SYN scan detected. Oke, dah tuh. SID nya itu 2 3 4 5. Oke, ref 1 ref 1 ref 1. Oke, ini kita screenshot dulu ya adik-adik. Aduh, repot deh. Bikes deh. Oke, ini kita Ctrl X, Y, kita screenshot juga adik-adik.
Oke, sip. Selanjutnya kita masukkan ke dalam laporan. Deteksi CMP. Harus di dalam laporan. Konfigurasi. Kita copy. Oke, akan konfigurasi di sini. Untuk konfigurasi kita untuk konfigurasi menggunakan sintaks nano etc not rows rows. Ini fungsinya untuk laman menambahkan catatan. Kenapa catatan? Karena ini nantinya berfungsi sebagai notifikasi ketika ada serangan dari pihak luar menuju IP host di Ubuntu. Digunakan IP hostnya 192.168.1.210. Ketika ada orang menyerang dari luar ke IP tersebut, nanti akan muncul notifikasi. Sebelum muncul notifikasi, disinilah peran kita untuk membuat alarm tersebut. Jadi nanti muncul notifikasi. Jadi nanti muncul pemberitahuan kalau IP ini sedang berusaha dibobol oleh orang luar, baik dari mode ICMP maupun sakit mataku. Astagfirullahaladzim. Mode ICMP maupun mode TCP/C. Nah, ini di bawah ini akan saya lampirkan aksesan notifikasi. Oke, notifikasi ICMP kalau terjadi serangan di fitur ini. Betul saya kan? Ini nih fungsinya untuk penyerangan. Jadi kita nih bikin alarm dulu, reminder, pasang. Halo Pak Haji, ada serangan Pak Haji. Oh iya ke serangan apa teman? Nah di sini untuk yang ICMP. Sebenarnya kalau lulu orang memperhatikan praktikum ya, materi praktikum, lulu orang pasti nggak pusing punya. Dengan ini nih barangnya easy peasy saja loh, sangat mudah sekali. Ini sama ini tinggal copy sini notifikasi TCP SYN akan muncul kalau terjadi serangan melalui fitur ini yang nantinya akan kita implementasikan di soal nomor 4 dan soal nomor 5. Banyaknya. Kayak biasa lah ya. Jangan, selesai nomor 2. Abangku, apakah selesai abangku? Nomor 3 cuma seperti ini. Oh tentu saja tidak dong adik-adik. Kita baru buat notifikasinya. Kita belum mengaktifkan fiturnya. Loh, bagaimana bang cara mengaktifkan fiturnya?
cara mengaktifkan fiturnya seperti ini. Kita lihat catatan kita. Nah, ini dia. Kita lihat catatan kita adik-adik. Ini kan kita sebar, baru kita jalankan snort-nya adik-adik. Ini kita aktifkan snort-nya adik-adik di sini adik-adik. Aduh, kok kamu mode sleep sih? Bikes deh. Snort A console I and post 3. Snort min A. Susah ya. Console min I and post 3. Console min I and post 3. Alright. And post 3 min U snort min G snort min C. Min U snort min G snort min C. Alright. etc snort conf. etc snort dot configuration. Alright, kita enter di sini adik-adik. So, aktif dah kan? Kok message-nya nggak keluar ya? Sebentar. Wait, sebentar. Oke. Oh, ini udah bener kok. Snort min A console min I and post 3. Snort min A console min I and post 3. Use snort G snort C. Wait. Use snort G snort C. etc snort conf. Udah benar. Oke, kita screenshot dulu. Sabar, screenshot dulu ya. Ini nggak bisa dibesarin lagi apa? Bikes deh. Nah, ini enak nih. Nah, tadi nggak ada penjelasannya nih. So, kita screenshot. Udah, ini kita jalankan. Udah jalan nih kan? Kita standby di sini. Udah jalan. Kita nanti dulu. Baru kita ping IP-nya di sini. Nah, kita ping dulu di sini untuk menguji. Oke, kita ping di sini. Ping 192.168 1.2.10. Coba kita ping dari sini ya. 1.2.10. Oke, sebentar. Oke, baik. Sedikit ada perbaikan tadi ya. Pertama itu kita dari bagian sini itu menambahkan alert dulu untuk ICMP sama TCP-nya. Ini di sini, kemudian kita Ctrl X. Kemudian di sini bagian snort. Tadi kan gitu untuk menambahkan TCP sama ICMP. Nah, udah tuh, baru kita masuk ke mode snort-nya, kita enter di sini. Kita screenshot dulu. Sebentar, kita screenshot. Sep. Oke, baru kita enter. Nah, ini commencing paket processing PID, ini kita screenshot, lagi proses dia. Nah, untuk mengujinya, cara mengujinya tuh
kita dari Linux ini sebagai terminal lain kita ping IP si Ubuntu tadi 192.168.1.210. Oke, nah keluar kan notifikasi SMP detected, stop dulu abangku. Muncul kan ini, yang ini kita screenshot dulu sebentar. Nah di sini tadi SMP, nah tuh di sini kita print screen SMP. Wait. Terus nah sini kita ini kita oke, baru kita buat penjelasan di sini. Deteksi konfigurasi deteksi SMP. Ini kita copy dulu sebentar. Oke. Setelah masuk ke ini, dan kita akan membuat sebuah aplikasi pemberitahuan jika ada serangan, bagaimana di part di bawah. Sensor dengan deteksi SMP. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya, jika sudah, kita exit and save dari modul di atas, kemudian lakukan konfigurasi berikut ini untuk menguji features device. Aduh, kalau 2 jam bengap juga nih. Konfigurasinya adalah start a console ID and host 3 Windows not English not C etc not com. Oke, setelah masuk kita akan berada di tahap waiting list untuk semacam mode siaga akan muncul notifikasi jika ada. Nah, di sini insert. Wih, ini kalau 2 jam terus juga video nih. Nah, di sini connecting packet modul connection packet ini akan memeriksa dan akan menampilkan output jika ada serangan. Sebagai contoh saya akan melakukan ping IP Ubuntu 19.168.1.210 dari terminal Linux.
di sini saya melakukan ping, kemudian saat saya melakukan ping dari Linux, Ubuntu Linux, dari Linux ke Ubuntu, ini Linux kan? Ya, Linux bener. Astagfirullah. Ubuntu dan Linux ke Ubuntu, di Linux menampilkan output ICMP set time. Ini menandakan ada pembatas ICMP di bagian Ubuntu, IP-nya terminalnya menunjukkan notifikasi sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Setelah tadi mengalami trial and error, ternyata di nomor 3 itu di sini ini cuman konfigurasi saja ya. Dari konfigurasi udah oke, berarti nomor 3 kita udah selesai. Kita bisa lanjut nomor 4 di sini. Dari Kali Linux, lakukan perintah untuk mengetahui aktivitas berikut: ICMP flood dan port scanning. Oke, di sini saya udah buat catatannya. Berarti kita ke laporan dulu sebentar ya. Laporan tadi di sini sudah benar. Oke, ini kita perbaiki dulu. Benar. Oke, sini kita enter. Oke, kita enter lagi. Oke. Di sini nomor 4 aktivitas kali ini tuh ping min f ini untuk ICMP float. Bentar. Sini. Ini sudah saya lakukan. Kita ping ulang tidak apa-apa. Ping min f 128 120 set. Dia bakal akan proses. Ini kita screenshot dulu. Jadi dia memang tidak bakal menampilkan output, tapi nanti kalau misalnya di sini ditekan, nah nanti dia bakal kayak gini nih. Nah, bakal mengunduh data sebanyak ini. ICMP detected. Kayak nge-spam gitulah. Nah, ini kita exit saja, kita selesai. Kemudian di sini itu untuk yang poin nomor 1 ya. Sini sampai float selanjutnya berpindah ke terminal Linux, lakukan perintah berikut: ping min f IP target. Di sini IP targetnya 192.168.1.210. Set. Setelah ini untuk semacam serangan bertubi di posisi Ubuntu ya, konfigurasi snov-nya masih harus aktif.
karena nantinya ini akan deteksi spam serangannya sebagaimana contoh di SSM di bawah. Di sini tadi saya sudah coba, dia menyerang kan, brutal kali ini serangannya, spam. Nah, ini di atas, ini kita screenshot yang bagian sini aja ya. Ini kita screenshot. Oke, kita screenshot. Oke, insert. Oke. Sebentar, deteksi SMP, lakukan konfigurasi. Deteksi SMP. Oke, deteksi SMP. Nah, bedanya bedanya sama tes uji coba di atas di nomor 3 itu ada di serangan di pola komunikasi linknya yang dikirim data satu-satu per detik. Sementara kalau pakai konfigurasi ping inf itu dia nge-spam dengan nge-scrap semua data dan dikirim secara brutal. Jadi dia menghubungi semua port yang ada pada device dan dikirim ke semuanya dalam satu waktu. Kayaknya dia nggak port deh, ngirim ke IP di lokasi yang sama. Ya kurang lebih begitulah, mohon maaf kalau ada salah. Nah, kemudian ini port scanning, kita lanjut ke ini port scanning. Sini saya sudah buat port scanning itu nmap min ss. Nah, ini posisinya masih harus aktif juga. Sini kita aktifkan lagi snort-nya. Oke. Command sync posisi update. Oke. Kemudian di sini ping min ss 192.168 1.210, kita enter. Apa nih? Invalid argument? Kok invalid argument? Nmap. Astagfirullah, nmap. I'm sorry. Nmap. Nah, kan seperti yang dilihat. Ceder. Sini kita stop dulu. Aduh, tidak bisa, tidak kuat menerima data. Kita stop dulu. Assalamualaikum. Nah, posisinya tadi seperti yang di atas ya, dia tetap harus on. Oke, ini kita screenshot sebentar. Baik. Ini kita screenshot. Nah, ini kita screenshot. Oke, cukup. Kita masukkan ke dalam laporan port scanning. Di bagian nomor 5. Di bagian astagfirullah, tak fokus. Di bagian port scanning, maaf tidak fokus. Itu sama seperti perintah di atas, di mana snort
configuration-nya harus tetap aktif di Ubuntu agar message penyerangan ataupun konektivitas masuk dengan cara wait dengan cara seperti ini. Kemudian ini kita copy, sebenarnya sama sih. Oke. Sama sih. Nah, ini ketika di Ubuntu sudah diaktifkan, lalu geser ke Kali Linux dan masukkan perintah berikut ini. Nah, untuk melihat hasilnya, di Ubuntu akan ada notifikasi ketika dari terminal Linux menyerang, seperti di bawah ini. Nah, TCP-nya detected kan? Itu dia port scanning. Oke, ini juga bisa. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Oke, tidak cukup. CMP detected, TCP detected. Oke, sudah cukup. Saya rasa sudah bisa ini untuk lanjut ke nomor 5. Oke, terakhir, buat aturan rules node untuk mendeteksi adanya aktivitas ping ICMP echo request yang masuk ke Linux Ubuntu. Buat custom rule baru di local rules. Custom rule baru berarti kita buat notifikasi baru, serangan ping terdeteksi. Nah, di sini. Oke. Berarti kita kembali ke sini. Yang ini kita stop. Ini terakhir untuk nomor 5. Aduh, sebentar. Udah berapa menit? Udah 1 jam kok. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu Node local rules. Kita buat yang baru, alert. Di sini apa dia minta? Wait. ICMP echo request alert ICMP ini 192.168.1.2.10. Kalau misalnya ini alamat tujuan, ini message-nya berarti di sini apa dia minta nih?
Wait. Serangan ping terdeteksi. Nama serangan ping terdeteksi Dani Dani Nugroho 2335 10335 Dani Nugroho 2335 10335. Apa lagi dia minta di sini? Bentar. UAS KKJ. UAS KKJ. Datu. Oke, Datu. SID-nya kita buat dia nomor 3. 12345 Oke. Kemudian ref-nya 000001 0001. Oke, ini kita screenshot terlebih dahulu. Oke, dari kita screenshot. Ini juga kita screenshot. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita baca guideline di sini. Alert SMP, any. Oh, HomeNet. Wait, sebentar. Oh, wait. Ada yang salah. Oke, di sini kita buat dulu notifikasinya. ID row, alert SMP, HomeNet. Revisi. HomeNet di sini. HomeNet. Any item serangan item 8 type 8. Wait. Type 8 message. Oke. Sini 3 8 ini kita screenshot dulu, kita coba dulu ya. Ctrl X, Y, enter, Datu. Kita masih dalam tahap percobaan. Sudo snort, base-nya sudo snort min a console min key c. Oke. Sudo snort min a. Oke, sebentar. Wait. Sudo snort min a console min key min c. Console min key min c.
etc snap conf min i etc snap conf min i wait sudo snap a console min c snap conf min i and post 3 conf min i and post 3. Oke, ini kita screenshot dulu sebentar. Jalan nggak ya? Aduh, jelek lagi screenshotnya. Nah, nice. Oke, ini kita jalankan. Bismillah. Set. Kok fatal? Konsol min Q min C. Wait. Kita pakai konsol. Sebentar. Kita dokumentasi. Oke, kita perbaikan dulu. Seperti berarti benar kita enter, berarti ini kita perbaiki. Kita langsung pakai type, langsung message saja, kemudian kita perbaiki ref-nya 000. Oke, kita X ya. Oke, error. Coba kita coba, mau nggak jalan. Apa nih? Snap local rule option must be close. Wait. Berarti ada yang typo nih. Oke. Astagfirullah, ini tidak ada. Nah, baru mau nih. Kita cek Ctrl X ya, enter, kita set. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus di sini apa nih? Wait. Coba ini kita snap so see this is not ping akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah UASku. Ctrl C, nice. Sini juga kita Ctrl C. Oke, ini kita screenshot dulu. Sini kita screenshot dulu. Nah, ini kemudian ini kita screenshot juga. Ini kita screenshot, kita print screen. Oke, yaitu kita juga di sini. Nah, ini kita screenshot juga. Kemudian Ctrl X. Nah, di sini kita aktifkan dulu. Ini kita screenshot. Nice, baru kita jalanin. Baru
di sini kita ping. Nah, baru ini kita screenshot. Nice. Oke, sini kita Ctrl X, sorry, Ctrl C, sini kita Ctrl C. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah bosku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena pas pembuatannya ini banyak kali trial and errornya bang. Jadi kalau dilihat-lihat juga videonya tadi banyak kali ke post atau kepotong-potong. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.